Sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan menampilkan bagaimana hama pada batang pepaya, yakni kutu batang. Jadi kutu batang ini sangat banyak menyerang petani pepaya di tanah air, khususnya di daerah Sumatera. Namun sebelum lanjut menonton video ini, mohon berikan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Pada video ini, tentunya kami akan menampilkan ataupun menghadirkan berbagi ilmu apa caranya dan bagaimana solusi untuk mengobati batang pepaya yang diserang oleh kutu batang. Mari kita saksikan jelas dari sang ahli ini. Contoh yang tidak mati dulu terlambat nyemprot ini, dia tumbang seperti ini. Atau tadi ada contoh itu yang sana itu Pak. Contohnya kalau terserang kutu itu, minimal ini lambat penanganan ini akibat kutu. Ini kan kutu itu nih. Warna ini kutu ini. Ini kutunya ini. Terus ini akibatnya ini dia tumbang seperti ini. Ini kutu, sang kutu lambat menangani. Ini kan ada bintik-bintik ini di sini. Ini kutu. Ini sebenarnya udah mati, cuman udah terlambat. Kan udah mati nih. Dan ini paling banyak menyerang pepaya di sini, Bang. Termasuk di daerah Jawa, Medan itu seperti ini. Yang banyak. Ini mereka bilang jamur itu. Jadi namanya apa, Bang? Kalau saya sih kutu tuh penyakitnya. Kutu batang ya? Ya, kutu batang. Dia udah terserang itu di pupuk apapun nggak mau naik karena dia udah sakit. Ini di sap sari sari batangnya ini udah disap kutu itu. Dia menyerangnya di tengah ya? Iya, enggak, dari mulai bawah sampai ke atas. Tahu-taunya sudah tumbang aja, Bang. Iya, tahu-tahu tumbang. Jadi kalau Abang sendiri obatnya apa sih, Bang, yang Abang buat untuk antisipasi kutu ini? Ya saya pakai ramu-ramuan lah. Saya gabungkan beberapa bahan-bahan dapur lah. Artinya tetap tidak kimia, Bang ya? Tidak. Dan itu sudah terbukti ampuh. Buktinya itu udah mati kutunya. Kalau yang tadi saya kupas di sana tadi kan udah terkupas ya. Dia kalau enggak dipencet gini berair gini, kita apa gini berair tuh. Kita gini kan bunyi kretek gitu. Kalau masih hidup. Kalau ramuannya sejenis apa sih ini, Bang? Ya pakai rinsuan. Rinsu pakai apa namanya? Belerang. Itu dipelajari sendiri atau otodidak atau gimana, Bang? Saya gimana ya? Saya coba-coba awalnya. Karena kutu ini menurut saya dia matinya dengan bahan obat yang bersifat panas. Cuman panasnya yang tidak spontan gitu. Kalau kita bakar jelas mati kan. Cuman bersama batang yang matinya. Itu aja saya berpikir seperti itu semalam, sehingga ya hari ini alhamdulillah lah seperti Abang tengok. Bersih. Batangnya bersih. Ini contoh yang belum bersih tapi udah mati. Oh, kutunya sudah mati ya? Kutunya udah mati nih, ada terkupas seperti ini. Nah, ini nampak terbang-terbangnya. Nah ini, terkupas seperti ini. Ini kutu semua ini, bahkan menyerang ke buah. Akhirnya kepelepas ini mati. Dari bawah sini ini kutu semua nih. Nah ini bekas dia nih. Nah ini saya apa terbang-terbang ini bekas kutu nih. Ini pertanda dia udah mati. Kalau nggak mati kita gini kan basah ini.
Artinya kan menjadi petani pepaya ini juga harus tahu semua Bang ya. Harus dipelajari semua ya. Ya iyalah ya, artinya cuman ya kita kembangkan lah pikiran kita dulu. Karena kalau kita berpedoman pada kimia terus kan menurut saya kurang bagus juga. Terus kadang nggak usah saya bilang nggak efektif, nggak boleh juga kan. Ya, artinya sampai hari ini belum ketemu obat dari kimia itu untuk menyembuhkan kutu. Banyak kan kawan yang udah, ya contohnya kan bapak tahu sendiri, abang tahu sendiri di itu kan habis itu. Iya. Cuman mereka itu salahnya tidak mau yang namanya sesama petani saling berkunjung, itu nggak mau mereka. Kita berkunjung ke sana Saling berbagi Bang ya. maksud saya itu saya mau membagi sesama petani, saya bagi. Jadi sahabat petani dan sahabat pepaya tanah air, itulah tadi berbagi ilmu dengan seorang petani tangguh pepaya di Pekanbaru. Tentunya ini bisa dicoba di daerah masing-masing, dan memang persoalan kutu batang itu menjadi persoalan yang klasik bagi petani pepaya dimanapun berada. Untuk saat ini banyak petani yang meminta pertolongan dari Mas Iwan untuk membantu mereka keluar dari persoalan kutu batang. Dan buktinya banyak petani yang awalnya itu sudah putus asa kembali bersemangat dan kembali bagus lahan pertanian, lahan kebun pepayanya, dan sehingga hasil panennya normal kembali. Karena sampai saat ini kimia pun belum ada obat untuk mengusir kutu batang ini atau membunuh kutu batang. Ikuti terus kisah inspiratif dan pengalaman serta ilmu baru di channel kita ini. Terima kasih.